Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Amanda dengan NIM 2410911220023 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, sebelumnya, sistem muskuloskeletal secara umum terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang bekerja sama untuk memberikan bentuk tubuh, pergerakan, serta perlindungan organ dalam. Sistem ini mencakup tiga. Yang pertama ada sistem rangka, terdiri dari tulang yang menopang tubuh dan melindungi organ vital. Dibagi menjadi tulang aksial. Tulang aksial ini terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang apendikular, yaitu anggota gerak atas dan bawah. Lalu yang kedua ada sendi, yaitu struktur yang menghubungkan dua atau lebih tulang. Dapat berupa sendi sinovial yang bergerak bebas seperti lutut dan bahu, atau sendi non-sinovial yang minim pergerakan seperti sutura tengkorak. Lalu yang ketiga itu sistem otot, terdiri dari otot rangka yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh melalui kontraksi. Otot melekat pada tulang melalui tendon dan dikendalikan oleh sistem saraf. Jadi, keseluruhan sistem muskuloskeletal ini memungkinkan manusia untuk berdiri tegak, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi muskuloskeletal di regio thoracis. Jadi, regio thoracis merupakan bagian dari trunkus yang membentuk dinding anterior dan lateral rongga dada. Terdiri dari struktur tulang, otot, serta jaringan yang melindungi organ-organ toraks seperti jantung dan paru-paru. Nah, jadi untuk regio thoracis ini ada tiga lagi strukturnya. Yang pertama ada tulang sebagai struktur dasar. Tulang penyusun toraks yang pertama ada sternum. Sternum ini terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan processus sipoideus. Lalu ada costae, 12 pasang iga, dan vertebrae thoracicae, T1 sampai T12. Lalu yang kedua itu ada sendi, hubungan antar tulang. Terdiri dari tiga juga. Ada articulatio costovertebralis, articulatio sternocostalis, dan articulatio sternoclavicularis. Lalu yang ketiga itu ada otot, struktur yang menggerakkan. Ini terdiri dari dua. Yang pertama ada otot ekstrinsik, terhubung ke bahu dan lengan. Ada tiga lagi, yaitu yang pertama ada pectoralis major, kedua pectoralis minor, dan serratus anterior. Lalu untuk otot intrinsik, gerakan pernapasan itu terbagi tiga juga. Yang pertama ada intercostales externi, inspirasi. Lalu yang kedua itu intercostales interni, ekspirasi pasif. Dan yang terakhir diafragma atau pernafasan utama. Nah, jadi ini skeleton thoracis. Yang pertama ada batas dinding toraks. Untuk lateralnya costae 1 sampai 12, anteriornya os sternum dan costae, dan posteriornya os vertebrae dan os costae. Gambarnya dapat dilihat di sini. Lalu untuk batas apertura thoracica superior, yang pertama ada anteriornya manubrium sterni, lalu posterior corpus vertebrae thoracica, lalu kanan kiri lateral corpus costae 1. Nah, yang terakhir ini batas apertura thoracica inferior, anteriornya processus sipoideus dan angulus subcostalis. Lalu posteriornya itu corpus vertebrae thoracica 12. Anterolateralnya itu ujung distal
cartilaginous costalis 7-10. Dan yang terakhir posterolateral costae 12 dan ujung distal costae 11. Ini untuk ototnya. Ini untuk otot-ototnya ada serratus anterior, pectoralis major. Nih. Baik. Selanjutnya kita masuk ke anatomi muskuloskeletal di regio membris superioris. Jadi untuk membris superioris ini terbagi menjadi 3 juga. Ada tulangnya itu ada clavicula, scapula, humerus, radius dan ulna, serta tulang tangan yang terdiri dari carpal, metacarpal, dan phalanges. Lalu yang kedua itu sendi dan pergerakan. Ada sendi besar dan sendi kecil. Untuk sendi besar itu ada glenohumeral, bahu, cubiti siku, radiokarpal, pergelangan tangan, dan untuk sendi kecilnya itu ada MCP, PIP, dan DIP, sendi jari. Lalu untuk ototnya, pembagian berdasarkan fungsi itu yang pertama ada otot bahu, deltoideus, abduksi lengan, rotator cuff, stabilisasi bahu. Lalu yang kedua ada otot lengan atas, biceps brachii, fleksi siku, dan triceps brachii, ekstensi siku. Lalu yang ketiga itu otot lengan bawah, flexor. Ada flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Lalu ada juga extensor, terdiri dari extensor digitorium dan extensor carpi radialis. Lalu yang terakhir itu otot tangan, otot intrinsik tangan, yaitu lumbricalis dan interossei. Nah, untuk tulangnya itu ada clavicula, scapula, humerus, radius dan ulna. Nih bisa kita lihat di sini. Lalu ini articulationnya, sendi-sendinya. Lalu ini di sini itu ada radius ulna. Ini juga depan belakangnya. Oke. Seperti itu. Lalu ini untuk ototnya depan dan belakang. Ini ada clavicula, ini ototnya, otot bicep brachii, brachialis. Ini versi depan dan belakang. Ini kalau dari samping, nih ada trapezius. Ini semuanya, ada clavicula juga. Nah, lalu kita masuk ke vaskularisasi dan inervasi regiotorakis. Jadi, vaskularisasi itu adalah proses penyediaan pembuluh darah pada suatu jaringan atau organ yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi serta membuang zat sisa metabolisme. Sedangkan inervasi itu pemberian serabut saraf ke suatu jaringan atau organ yang berperan dalam menghantarkan impuls saraf untuk fungsi sensorik maupun motorik. Jadi untuk vaskularisasi itu aliran darah ke otot dan tulang. Nah, untuk kita masuk ke regiotorakis. Jadi untuk regiotorakis itu arteri utamanya aorta thoracika, arteri interkostal ke otot interkostal.
dan arteri thoracika interna ke sternum dan diafragma. Vena utamanya itu vena azygos dan hemiazygos. Nih bisa kita lihat di sini. Ini untuk vaskularisasinya. Lalu ini juga azygos, hemiazygos. Lalu ini untuk inervasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke vaskularisasi dan inervasi regio membris superioris. Untuk membris superioris itu plexus brachialis C5 sampai T1. Ada axillaris, otot deltoideus dan teres minor. Lalu ada musculocutaneus, otot flexor, lengan atas, biceps dan brachialis. Ada radialis, otot ekstensor, lengan bawah dan tangan. Ada medianus, flexor, pergelangan tangan dan ibu jari. Dan ulnarius, otot intrinsik tangan. Untuk gambarnya ini untuk vaskularisasi. Oke, dari sini. Dan ini untuk inervasinya. Ini axillaris, radialis, musculocutaneus, medianus juga, dan ulnarius. Ini untuk bagian belakangnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.